Oke Sobat Irit Motor, aduh jumpa lagi nih sama saya Indra GT. Sekarang saya berkunjung kediamannya Juragan, panggilan akrabnya Juragan, yaitu Bung Asep Hendro. Waduh, apa kabar Bung Asep Hendro? Baik. Pak Haji Asep Hendro, waduh, so salah. Nah karena kita dibikin video nih Pak Haji, kita buka ini nggak apa-apa. Nanti kita setelah bikin kita pakai lagi. Waduh, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Waduh, ini ngomongnya Pak Haji Pak Juragan nih, karena dari dulu saya kenalnya ada Juragan, ada Pak Haji, waduh. Haji aja. Hah? Haji aja. Pak Haji aja. Waduh, ini udah lama nggak berjumpa dengan Pak Haji nih ya. Wah, Motor Plus itu berulang tahun 22 tahun kemarin. Lalu terngiang-ngiang, kok terngiang-ngiang ya, jadi mengingat dengan Pak Haji Asep Hendro ini. Aduh, Pak Haji Asep Hendro kita kenalan kita udah lama berarti ya? Wah, subhanallah Pak. Kita kalau misalkan dilihat dari otomotif yang Motor Plus itu udah 22 tahun berarti. 22 kita tahun? hampir 25 tahun. udah pada tua sekarang. Tua. Gitu, Waduh. banget. Tapi tetap ganteng ya. Alhamdulillah. Waduh, ganteng Servis banget. Terus. Di sini ada berapa banyak berarti kalau yang servis ini? Enggak, satu aja. Satu aja, oke. Jadi Pak Haji Asep Hendro ini adalah seorang pembalap, ya, seorang pembalap. Saya berkenalan pertama kali saya kerja di otomotif. Sebelum saya di Motor Plus, saya bekerja dulu di otomotif. Nah, ketemu dengan beliau ini adalah riders. Kebetulan udah di road race ya ketemunya. Iya, Di road race ya. Dulu pertama kali ketemu kita balapannya di Kemayoran. Kemayoran, Saya betul. Itu timnya dulu apa? Dulu saya dengan CMS, Champion Motorsport ya, Wapeng ya, Kiri Utama. Ya. Jadi ternyata ini cikal bakalnya CMS ya? Ya, awal mula CMS ya. berdiri itu berarti ini termasuk Asep Hendro ada di situ ya, pembalap dengan almarhum dulu tuh. Imanuddin ya. Nah itu dulu saya sudah baru ngikut. Dulu tuh jago banget. Jago banget. Jadi apa namanya, pokoknya urusan balap siapa yang nggak kenal Asep Hendro? Wah, kalau nggak salah dulu julukannya Jago T ya Pak. Oh ya. Bukan ya? Enggak. Bukan Pak Asep Hendro ya, bukan. Jadi beliau ini dulu balapan itu konsisten ya dengan motornya ya? Ya alhamdulillah. Iya. Dengan Suzuki. Sudah lama banget Suzuki ya. Jadi Suzuki itu dia balapan di Suzuki ya, bukan di Suzuka ya? Bukan. Di Suzuki itu tim Suzuki. Hampir 22 tahun. 22 tahun darahnya, kalau di black tuh darahnya biru. Iya. Biru Suzuki ya. Nah, jadi beliau ini tidak pindah-pindah ke lain merek ya? Iya, kan ke Honda, saya terakhir 2 tahun di Honda. Iya, tapi itu kan terakhir. Tapi dari awal itu adalah di Suzuki. Nah, di Suzuki itu dari pakai motor Suzuki itu dari dikontrak itu dari kontrak sama enggak? Gimana tuh maksudnya? Awal mula saya itu kan ya ada teman-teman ya dulu kan Sanggar Mas awal mula tuh Bandung ya, Suzuki ya, bengkel-bengkel. Tapi ya alhamdulillah waktu itu terus ikut balap ke Jurnas, alhamdulillah langsung ada prestasi, langsung ditarik dengan Indomobil tahun 89, 90 mulai kontrak tuh. Kontrak langsung Indomobil. Indomobil. Iya. Jadi tim Suzuki pabrik ya? Iya. Pembalapnya siapa aja? Pak Asep. Dulu waktu itu saya kan masih di Grass Track ya, dulu masih saya sama Benny Baong tuh. Kalau yang di seniornya ada Joni Pranata, ya waktu itu kan ada Roni Karno kalau di motocrossnya. Oh, jadi dulu balap karung lagi. Balap garuk tanah. Iya, garuk tanah dulu. Ya. Garuk tanah dulu dia. Jadi spesialis dari garuk tanah ya. Garuk tanah. Jadi ternyata pembalap-pembalap handal itu ternyata asal muasalnya dari garuk tanah. Iya. Oh, dulu tuh di kontrak Suzuki udah ya? Suzuki, udah Di garuk tanah itu ya? Iya. Motornya apa pada saat itu? Dulu masih zaman Grass Track, waktu itu masih Kristal ya. Suzuki Kristal sama RGR. Nama tuh ya. RGR dibikin? Ya, RGR dibikin Grass Track. Dibikin Grass Track? Iya. Masya Yang Allah. mana ada Om Cia dia dulu tuh. Hebat banget tuh berarti ya? Iya. Padahal motor RGR tuh motor kolektor Ya, loh. betul, dia modifikasi karena pabrikan sendiri kan ya, dari Suzuki kan betul-betul dirubah, dimodifikasi buat dibikin Grass Track dan alhamdulillah dia juara terus. Oke. Gitu kan, ya. Itu Grass Track ya? Grass Track. Itu sempat naik ke motocross kan? Motocross udah sempet naik motocross, akhirnya udah saya berhenti pindah ke road race. Itu berapa tahun di motocross? Motocross nggak lama, cuma setahun ya langsung pindah ke road race. Langsung pindah ke road race? Iya. Jadi motocross itu sempat naik
RM. RM? Iya. RM 125 apa? Iya, RM 125 dulu. Betul. Oh, Iya. di RM 125. Prestasinya? Ya kurang ya apa ya, kalau waktu itu kan prestasinya udah lumayan bagus ya karena dari grassroots, cuman udah nggak kuat pas kebetulan kan udah di road race juga udah pembalapnya masih kurang ya waktu itu, akhirnya pindah ke road race ya alhamdulillah proses yang lebih perkembangannya kan jauh lebih besar gitu kan ya. Oh, jadi dulu tuh dalam tanda kutip tidak berprestasi di motocross ya? Kurang Ya karena juga udah capek ya? capeknya luar biasa. Umurnya berapa pada saat itu? Ya cuman kan apa yang fokus ke road race aja. Ya. Jadi cuma setahun aja di tahun Ya. 90 berarti? 91, 92 saya lupa dulu. Ya, itu ya. motocross ya? Ya, motocross. Terus langsung geser ke Road race. road race. Pertama kali turun di road race itu kelas apa? Dulu kan masih underbone ya, pertama awal mula tuh underbone kejurnas ya, underbone kejurnas sama sport tune up kalau nggak salah gitu. Ya alhamdulillah pertama kejurnas. Itu motornya apa? Tornado dulu. Tornado? Ya. Nah, sobat Kilit Motor yang masih kenal Tornado nih, yang nggak tahu Tornado nih, ini orangnya yang nyemplak Tornado itu speed paling kenceng. Nah, tanyain ini kemampuan Tornado seperti apa. Ya, Terus alhamdulillah yang langsung ke Jurnas kan kita juara ke-1, alhamdulillah tuh pertama banget ke Jurnas tuh zaman awal mula tuh Bentul kalau dulu suara. Bentul dulu Iya, ya? Sponsornya Bentul ya? Oke, itu di Monas sempat? Di Kemayoran. Di Kemayoran? Iya. Kalau Juragan sempat balapan di Monas nggak? Pernah juga. Pernah? Pernah. Sekali 2 kali itu saya lupa tuh. Ada tuh? Pernah ada rotes di Monas. Apa bedanya balapan di Monas sama balapan di Kemayoran? Ya kurang lebih ya hampir sama ya karena kan bukan permanen ya yang dulu kan masih ini, tapi kan emang lebih ya mungkin beda dengan sirkuit dadakan yang lain kan karena lebih lebar-lebar ya kalau misalkan di Kemayoran sama Monas ya beda juga dengan di daerah-daerah waktu itu, kalau sekarang kan udah hampir semua sama. Nah, gitu kalau di kan. Monas sama di Kemayoran itu bedanya enakan mana kalau balapan? Mungkin kalau di Monas waktu itu kan agak lebih panjang-panjang aja treknya. Oke, itu Kan, sampai mana ya. sih? Kalau di Monas tuh balapannya masih belum nges ya? Di deket itu kan tuh Mas, deket apa namanya itu ya? Apa sih? Balai DKI? Iya, Balai DKI situ. tuh Enggak, yang jadi kalau besar. balapan Balai DKI itu dari gedung DKI. Enggak, saya lupa ya itu kan dibikin lumayan besar juga tuh yang dekat Monasnya tuh yang kan ada lahan yang aspal. Oh, berarti dulu tuh aspal dulu semua. Belum ada taman. Ada, cuman kan di aspalnya kita. Oke. Di jalannya yang ditutup waktu itu kan. Ditutup Ya, itu. Iya, waktu Jadi itu semuanya aspal. aspal. Treknya lebih panjang Lebih pada panjang, Kemayoran. lebih enak. Jadi kalau balapan sebetulnya lebih enak di Dulu, Kemayoran, ya, enak di ya, apa namanya ya. di Monas. Kurang lebih lah, ya. Tapi bukan di jalur Monasco ya? Bukan. Ternyata jadi beda ya? Beda. Kalau nggak salah dulu beda. Ya, mungkin, jalur Monasco kan itu orang-orang yang bilang tuh anak-anak biker sekarang yang main bukan balap liar ya, adu kencang di Monasco itu Iya. bilangnya. Kawasan Monas itu kan adalah di Jalan Merdeka Barat, depan istana ya. Iya. Ya kan dari Itu Gambir. kalau nggak salah Nggak sampai situ ya? Nggak sampai situ kalau nggak salah. Iya, Saya iya. juga lupa tahun berapa. Waduh, tuh. tahun berapa tuh? 92 ya? 92 93 kan kalau Iya. nggak salah kan. Nah, iya kan kalau Monasco itu kan mereka balapan dari Gambir Iya. ke depan istana, terus ke kiri ke arah mau ke arah Tamrin ya kan. Ya. Terus belok lagi ke Merdeka Barat ya ke Balai Kota. Kalau itu kan dekat itunya aja tuh di dekat Gambir ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa tuh tahun berapa. Wah, itu juga apalagi saya belum pernah ngeliput tuh. Jadi saya masih bingung tuh kalau nanya balapannya dulu di mana sih? Wah, saya juga nggak tahu. Bener-bener lupa. Nah, itu kalau balapan itu masih private artinya ya sama pabrikan sama ini. Sama pabrikan. Langsung. Udah langsung. Mewah dong berarti ya. Alhamdulillah. Terus waktu itu kan karena juga pabrikan juga ini, terus waktu itu kan CMS kan yang berdiri kan udah emang disupport betul-betul pabrikan. Jadi pabrikan sama CMS ya waktu itu kan. Jadi CMS sama pabrikan Suzuki kolaborasi. Kolaborasi ya, cuman kan beda tim, tapi kan tetap disupport betul-betul juga dari Loh, pabrikan. pada saat itu ada juga tim pabrikan. ada. Nah, dulu waktu Pak Haji di CMS, tim pabrikannya siapa? Banyak ya dulu, siapa aja ya zaman itu, Sigit, Pelik ya. Oke. Dulu tuh Sigit, Pelik, terus Diki, Siawan, Suzuki tuh Denny, Rio, banyak juga Mas. Banyak ya? Iya. Nah, Cuman kalau di CMS saya aja bertiga, saya, Kerry Hutama sama Imanuddin. Oh, Ya. itu bertiga di CMS. Ya, di CMS. Nah, itu fight tuh. Fight. Ya. Sama-sama itu Ya. sama Suzuki. Berarti Ya. pada saat itu yang berjaya Suzuki dong?
Maksudnya Alhamdulillah. motornya Suzuki semua yang paling kencang? Suzuki semua. Musuhnya Ya. musuhnya motornya apa? Yamaha. Yamaha-nya apa? Ya Yamaha dulu waktu itu yang kalau spotnya RZ sama yang zaman Post One. Oh, jadi Force One Ya. ketemu Tornado. Tornado. Oh, betul. RXZ ketemu RJR. Ya. Tapi itu masih menang RZ RJR. sama TZM juga ada. Oh, Bukan. tapi RJR masih di depan. Alhamdulillah. Terus Betul. Tornado juga di depan. Ya. Nah, ini kan kalau ngeliat flashback lagi kan Pak Haji ini kan ketika dia balapan di CMS itu kan belum ke pabrikan ya? Udah di pabrikan. Jadi gini, jadi Satelit. satelit ya. Ya, cuman kan saya kan nggak di pabrik, saya pindah saya lebih pilih di Satelit, CMS, CMS, gitu kan. oh. Tapi ya alhamdulillah malah prestasinya Bagusan di CMS. Ya, lebih bagus. Berarti gitu, ya. Pak Haji belum sempat dikontrak sama pabrikan langsung ya, kayak itu. Kontraknya kontrak pabrikan saya, cuman Oh. kan diiniin kan ke CMS. Kontraknya sama kontrak pabrikan. Berapa saya. tahun itu? Saya lama banget ya. Ya waktu itu kan saya sendiri waktu itu balap sampai tahun mungkin 2000 ya. Saya sendiri tuh hampir 10 tahun. Abis itu saya ngebentuk tim, bikin tim sendiri sampai 2012 tahun. Jadi 22 tahun total. Berarti 2002 ya terakhir balapan sama 2012 sama Suzuki. Suzuki. Iya. Dari 2012 awal bikin tim sendiri. Awal mula bikin tim sendiri tuh tahun 2000-an. Oh, 2000. 2000. Berarti Saya dari tahun 90 saya sendiri yang balap tuh ya sampai tahun 2000-an kan gitu kan. Dari situ kan saya kan bikin tim, betul-betul juga disupport, saya kan pembinaan semua kan anak-anak. Ya alhamdulillah kan kita di nasionalnya juga betul-betul berprestasi ya, juara-juara nasional. Di Asianya juga kita 5 tahun berturut-turut juara Asia dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 kita juara Asia tuh. oh gitu ya. 5 tahun 5 tahun berturut-turut. Ya, tim Pakai kita. Suzuki ya? Suzuki. Ya. Nah, ini kan dulu kan ikut CMS ya. Ya. Setelah ikut CMS baru bikin tim sendiri. Ya, setelah ikut CMS saya inian sendiri tuh belajar gitu kan. Nama timnya apa dulu pertama bikin? Dulu Suzuki AHRS. Jadi namanya udah Suzuki AHRS. AHRS, ya. AHRS itu Asep Hendro Racing Sport. Sport. Ya, Oh, nama saya, Sobat Tim Motor. gitu kan. Jadi ini orang pertama yang namanya bikin jadi tim ya. Tim. Oke, jadi canggih nih, bukan canggih sih orang udah tua juga berarti. Ya. Jadi pertama ini namanya ternyata AHRS itu adalah nama sendiri ya, bukan nama orang lain ya. Bukan, betul. Itu awal 2000-an ya. 2000-an. Berarti Kang Asep udah nggak balapan? Apa gimana? Cuman nggak fokus, cuman akhirnya dari situ udah ada tim, udah saya iniin betul-betul fokus inian sendiri kan, didik anak-anak, kebina anak-anak, enggak, hanya dari situ. Saya tuh tahun berapa ya, cuman suka kadang-kadang iseng gitu kan, ikut-ikut. Ya, Berarti terakhir tuh sport. balapan serius itu tahun berapa? 2000 terakhir saya punya tim 2014. Bukan, balapannya Saya sendiri. ya. Saya sendiri ya tahun mungkin 2000-an terakhir. 2000 terakhir. Ya. Itu di CMS. Di CMS mah tahun berapa ya saya lupa ya. 93, 94, 95 sampai 97 mungkin itu. Di CMS. Iya. Nah, 98 di mana? Ini sendiri. Nama timnya Kan AHRS. AHRS tim. Ya. Suzuki juga. Belum. Belum. Waktu itu saya masih pakai, pernah kan sempat dulu sebentar waktu itu kan zaman 97 moneter. Oh, Krismon. Ya, Krismon kan bikin dah tim-tim kecil ya. Tapi dari situ cuman nggak lama saya tahun depan udah kontrak lagi Suzuki lagi. Lah itu gitu. motornya? Suzuki. Tapi nama timnya Nama Suzuki RS. Suzuki. Gitu kan. Kurang lebih 99 2000-an dah. Saya tuh udah Suzuki RS. Oh, Suzuki. Nah, Ya. kalau yang sendiri itu nama timnya HRS ya? RS. Oke. Jadi nama HRS itu berkibar di tahun 98. Awal mula 97. 97 ya? Ya, pas krisis moneter tuh saya. 97 itu Ya, udah mulai punya nama tim namanya AHRS. Ya. Itu yang dipunya nama tim doang atau hanya ada yang lain seperti aparel, knalpot atau part segala macam, apa hanya nama tim aja? Nama tim, dah waktu itu kan emang saya kan mulai produksi ya, bikin apa tuh waktu itu kan bikin baju balap ya, terus knalpot kan, mulai itu 97 awal mula AHRS itu 97. Jadi 97 itu langsung bergerak di segala lini ya? Ya alhamdulillah mulai kan awal mula kan dari bikin jaket ya Merpa,
Nah terus knalpot dari situ awal mula tuh ya. Oh, namanya ARS itu Iya. selama 2 tahun dari 97. 97, 98 yang inian, nah langsung kontrak Ulang lagi kali Suzuki. Jadi Suzuki ARS. Suzuki Iya, ARS. Oke. Itu sobat Inti Motor. Jadi sejarahnya ARS itu ternyata dia pernah dia punya tim namanya ARS saja ya. Pernah. Pernah ya? Berarti hebat ini, berarti kuat sekali image dari AHRS ini. Dan bergeraknya juga tidak hanya tim, karena ternyata itu titik awal usaha yang saat ini bikin AHRS adalah berkembang dan besar sampai punya toko 817. Sekarang kalau yang betul-betul aktif 600-an. 600 toko. Agen. Wow. Iya. Itu asal muasal di tahun 97. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya ngomongin ridernya nih. Iya. Ridernya Juragan siapa aja sih sebetulnya? Awal mula saya ingat pertama tuh Underbone tuh ya dulu tuh ya kan bikin tim zaman itu Bayu Aditya tuh. Bayu Aditya, Jawa Barat ya? Aditya, Jawa Barat. Cuman dapat setahun ya inian akhirnya saya kan ngedidik waktu itu Padli ya dari awal lah dari nol Padli. Padli dari balapan Vespa kalau seingat saya. Betul, dari Vespa dari awal akhirnya saya ini tuh ngebentuk mulai tim. Prestasinya yang sangat luar biasa, pindah dari situ kan ke Underbone, apa segala macam kan, terus ke motor besar di awal mula dari bareng-bareng kita. Bareng-bareng. Iya. Itu 5 kali juara Asia bareng sama Fadli ya? Apa gimana? Padi kan ada di juga waktu itu kan udah ini ada generasi yang lain, ada Wahyu Widodo, kan pernah juga juara Asia. Padi juga karena akhirnya Padi kan buat penjenjangan ke 600 waktu itu. Iya. Padi pindah ke 600 cc dan alhamdulillah dia pertama ikut Asia tuh dulu tuh dia masuk 5 besar. Oh. Gitu kan. Ya. Itu di AHRS. Di AHRS. Waduh, mantap sobat Grid Motor. Ternyata binaannya Iya. AHRS itu menjadikan pembalap-pembalap yang handal ya. Alhamdulillah ya. Terakhir prestasi di AHRS itu apa ya? Terakhir ya waktu itu kan kita kan juga ngebina kan bukannya hanya road race ya, udah motocross juga. Waktu itu yaitu yang sangat luar biasa bagi saya ya, betul-betul kan ada juara nasional dari motocross itu dari 85 cc juara nasional, 125 cc dia juara nasional, Grid A juara nasional, Grid B juara nasional, Indoprix, Motoprix, IRS hampir semua kelas nasional, alhamdulillah kita juara 1. Itu yang sangat luar biasa ya. Wah, Ya, tim AHRS. Tim AHRS. Waduh, Sampai semua dari yang main di tanah gitu motocross maupun di road race dan juga gresreknya juga. Itu semua alhamdulillah pernah mengalami ya. Puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya semua Semua lini olahraga motor Roda 2 kita pernah juara nasional. dipegang semua sama Semuanya. AHRS. Jadi kalau ngomong garuk tanah AHRS, Iya. ngomong road race AHRS. Alhamdulillah. Waduh, Iya. langsung berjaya tuh AHRS tuh. Alhamdulillah. Nah, terakhir tuh balapan di tahun 2014 kalau tim road race ya, kalau motocross masih ya berlanjut terus kan anak saya kan Farhan Hendro kan di situ kan ya sampai sekarang. Nah ini sekarang mulai ngerintis lagi, insya Allah nih akan mau bikin juga tim lagi buat kedepannya, ya buat penjenjangan juga. Nah itu gitu kan. Apa keputusan Juragan untuk memutuskan tidak bikin tim balap lagi di road race? Ya waktu itu kan pengen ya emang terutama ya di internalnya juga waktu itu emang lagi banyak problem, akhirnya saya mundur dulu ya, di ini dulu, vakum dulu karena lagi pembenahan segala macam, cuma di motocrossnya aja yang berjalan. Yang road race-nya waktu itu terakhir Padli ya, yang Padli kan, terus tahun depannya pindah ke Astra kan, terus dia dapat musibah terakhir Padli tuh gitu. Oh, terakhir Padli. Ya. Berarti akhirnya juga sempat pindah motor juga ya, ganti motor Honda ya, di tahun 2013-2014 ya. Honda Namanya jadi tim Honda RS. Honda RS. Itu pembalapnya? Pembalapnya terakhir Padli, yaitu Padli kan waktu itu kan Padli juga waktu itu kan Padli kan waktu di Supersport. Saya waktu itu dari Suzuki nggak support juga buat ke Asia, terutama buat motor besar yang 600 cc. Akhirnya Padli diambil sama almarhum Pak Beni itu start motor, dia dapat mungkin lupa sih setahun 2 tahunnya, dari situ dia terus ke Kawasaki kan, pindah lagi ke Mas Ibnu, pas terakhir balik lagi ke saya ya, cuman waktu itu dia mau ke Supersport ya, waktu itu mau ke Astra, cuman
slotnya udah penuh waktu itu kan, ya udah deh kita main motor kecil lagi ya, karena budgetnya belum nggak betul-betul nggak ini kan. Kita mundur 2 langkah ke belakang buat maju berapa langkah ke depan, hanya dia nurut ya. Awal dia kan udah kayak anak ada udah kayak gimana lah sama saya tuh, dia nurutin. Alhamdulillah dari situ dia awal mula dia balap road race ya, yang motor kecil kan udah gayanya udah sangat berbeda banget, udah hancur-hancuran tuh. Alhamdulillah saya didik lagi, saya ini lagi semuanya, alhamdulillah terakhir dia juara lagi semuanya. Dan harapan saya waktu itu dia nggak apa-apa, tapi pasti tahun depan pasti naik super sport itu kan, pasti masuk ke tim pabrikan Honda. Jadi loncat ke pabrikan. Iya, alhamdulillah subhanallah waktu itu kan dari Pak Anggono kan tahun depannya betul sebelum akhir tahun Pak Anggono bicara mau ini masalah padi itu ya, saya syukur alhamdulillah, karena harapan saya emang tujuan saya ke situ kan, biar padi bisa masuk ke tim pabrikan gitu kan. Dan itu terwujud. Oh, alhamdulillah. Terakhir tuh. Ya oke Sobat Titik Motor. Ya. Jadi memang jebolan dari AHRS itu emang udah top banget ya. Alhamdulillah. Nah ini mekanik. Mekaniknya siapa aja nih? Kalau Juragan ini punya mekanik? Mekanik ya emang sih Gonta-ganti juga nih. Gonta-ganti, dan juga yaitu suatu kebanggaan ya, hasil didikan mungkin dari AHRS ya. Mekanik juga sampai sekarang kan juga mungkin ada yang masih berkiprah dan prestasinya juga lumayan bagus-bagus, ada juga yang berhenti juga, dan pembalap-pembalap yang alhamdulillah hampir mungkin semua rata-rata jebolan dari kita ya, dari AHRS ini kan pada buka sekolah kan, sekolah-sekolah balap ya, termasuk kayak Padi kan, Patiga Racing, ada Oki juga di Jawa Barat ya, di Tasik Owi, dan juga ada Dedi Permadi ini yang sangat luar biasa banget. Saya lihat wah, anak-anak sekarang tuh jauh banget ya dengan perkembangannya, prestasinya. Wah, makanya harapan ke depan saya sih optimis ya dengan lihat perkembangan pembalap-pembalap kita ini buat di Asia maupun ntar di kejuaraan internasional nggak bakalan kalah dengan pembalap-pembalap dari luar. Mantap Sobat Titik Motor. Jadi cita-citanya Juragan Asep Hendro ini adalah sangat tinggi ya, membawa pembalap, menjadikan pembalap kita bersinar di internasional. Ya kayak semacam misalkan salah satu contoh lah dulu mungkin Mario ya, tahu yang Mario kan udah luar biasa juga ya prestasinya. Dia dari kecil tuh sama saya, dia dari motocross juga. Dari 50 cc ya terus ke 65, pas kebetulan waktu itu dia patah ya kaki ya, waktu itu ceritaan bapaknya udah kemudian pindahin road race, udah jelas-jelas jenjang juga buat ke depan ya. Ini alhamdulillah subhanallah itu juga suatu kebanggaan ya. Sekarang kan udah di Eropa kan, main di CV dia. Iya. Hebat itu juga, dan juga kalau misalnya sekarang kan emang awal mula udah jadi jelas jenjangnya, mungkin istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA kan ya udah bener-bener kayak Mario. Insya Allah harapan kita ya, terutama dari saya mungkin pribadi dan juga teman-teman kan, dia bisa ikut ke MotoGP kan, Moto2 kan, itu juga saya sih yakin ya nggak bakalan ya ketinggalan banget, karena juga udah jelas dan prestasinya alhamdulillah banget luar biasa gitu. Oke Sobat Titik Motor, wah pembicaraan kita maut banget dengan Juragan ini, ngomongin balapan. Dari awal dia balap, sampai sekarang dia menelurkan pembalap-pembalap yang baru. Kalau ngobrol ini lama banget, tapi kita minum dulu sebentar nih. Juragan saya minum dulu nih, keren banget nih kopi suguhannya Juragan. Nah oke Sobat Titik Motor, nah jangan lupa nih Sobat Titik Motor, pembicaraan kita ini udah sangat menarik. Untuk selanjutnya tungguin aja berikut videonya ya. Kita ngomongin tentang Juragan yang belum habis, karena belum jelas nih sekarang apa kegiatan beliau setelah balapan, tidak berkiprah di balapan. Nah, biar jelas kita tonton video yang berikutnya aja ya. Bukannya di sini nih. Di sini kita cukup ngomongin tentang balapannya aja. Nah, Sobat Titik Motor, jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru, Sobat Titik Motor bisa langsung dapat notifikasi sehingga bisa langsung menikmati video-video terbaru dari Grid Motor. Oke, makasih Juragan. Terima kasih. Waduh, udah mengganggu waktu Juragan. Nanti kita ngomong-ngomong tentang ininya. Amin. Oke. Dan sampai jumpa video-video berikutnya.